Wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Wafatnya Umar adalah peristiwa besar. Belum ada musibah sebesar ini yang menimpa umat Islam setelah kepergian Rasulullah. Umar ditikam oleh seorang pria Majusi bernama Abu Lu'lu'ah, budak Mughirah ibnu Syu'bah. Penghilangan nyawa Umar ini mengguncang kaum muslimin. Umar kehilangan nyawa ketika umat Islam masih membutuhkan seorang pemimpin yang adil, khalifah yang selalu mendapatkan petunjuk dan ilham, seorang panglima pemberani yang dengan kecerdasannya dan keahliannya telah membawa kaum muslimin meraih kemenangan demi kemenangan, serta mengentaskan umat dari lilitan masalah dengan kejeniusan luar biasa dan pendapatnya yang tajam. Umar menyamakan rakyatnya, baik yang kaya maupun yang miskin. Allah memberikan ilham kepada khalifah kedua ini untuk mengatur urusan negara, menyusun pemerintahannya, dan menunjuk pejabat-pejabat yang kompeten untuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah. Para pemimpin wilayah itu ditugaskan Umar untuk menjadi penanggung jawab dan pemimpin pada setiap wilayahnya dengan kemampuan, keteguhan, semangat, dan keikhlasan. Umar telah merasakan kedekatan ajalnya melalui mimpi. Ia adalah orang yang selalu mendapatkan ilham. Sejumlah ayat Al-Quran dalam berbagai persoalan turun sesuai dengan pendapatnya. Imam Muslim menceritakan kisah mimpi tersebut. Ia meriwayatkan dari Ma'dan Ibnu Abi Thalha bahwa Umar berkhutbah pada hari Jumat. Dalam khutbahnya, ia menyebut Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Umar berkata, "Aku bermimpi seakan-akan ayam jantan mematukku 3 kali. Aku tidak menafsirkan mimpi itu kecuali tentang datangnya ajalku. Beberapa orang menyuruhku untuk menunjuk seseorang sebagai khalifah pengganti. Sesungguhnya Allah tidak akan memusnahkan agamanya, juga khilafahnya, juga ajaran yang telah dibawa oleh Rasulnya. Jika ajal menjemputku, maka penunjukan khalifah dilakukan melalui musyawarah oleh keenam orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sedang beliau ridho pada mereka." Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa Umar menceritakan mimpi ini kepada Asma binti Umais. Asma berkata pada Umar bahwa ia akan dihilangkan nyawanya oleh seorang lelaki non-Arab. Umar memang banyak memohon kepada Allah agar ia syahid di jalan Allah dan meninggal dunia di kota Madinah. Ibnu Katsir menuturkan ringkasan kisah ini. Seusai menunaikan ibadah haji pada tahun 23 Hijriah dan singgah di Atbah, Umar berdoa dan mengadu kepada Allah bahwa usianya telah lanjut, kekuatannya telah berkurang, sedang rakyatnya makin banyak dan tersebar di berbagai penjuru. Umar khawatir tak bisa mengemban amanat dengan baik. Ia lalu memohon agar Allah mengambil nyawanya dan memberikan anugerah sebagai syahid di kota Rasulullah yaitu Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Umar sering berdoa, "Ya Allah, berilah aku rezeki mati syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di negeri Rasulmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah mengabulkan doa Umar dan mengumpulkan dua permintaannya sekaligus, yaitu mati syahid di kota Madinah. Ini adalah kemuliaan yang tidak ada taranya. Namun Allah Maha Pemurah dengan kehendaknya. Umar dihilangkan nyawanya oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang majusi yang berasal dari Romawi. Kala itu Umar sedang menjadi imam sholat subuh, hari Rabu, 4 hari sebelum berakhirnya bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Imam Al-Bukhari mengisahkan peristiwa ini. Ia meriwayatkan dari jalur Amr ibnu Maimun Al-Audi yang mengatakan, "Aku melihat Umar bin Khattab di Madinah beberapa hari sebelum ia ditikam. Ia berdiri di hadapan Huzaifah ibnu Yaman dan Utsman bin Hanif. Khalifah lalu bertanya, 'Apa yang kalian perbuat?'
Apakah kalian takut membebani bumi ini sesuatu yang tak sanggup dipikulnya? Keduanya menjawab, kami memberikan beban pada bumi sesuatu yang ia sanggup, yang di dalamnya terdapat keutamaan besar. Umar melanjutkan, pikirkan, jika kalian memberikan beban pada bumi sesuatu yang ia tak sanggup. Keduanya menjawab, tidak. Umar lalu berkata, jika aku diselamatkan Allah, akan kubuat janda-janda di Irak merasa aman dan tak butuh siapa-siapa sepeninggalku selama-lamanya. Menurut Amr ibnu Maimun, tak sampai 4 hari setelah itu, Umar kehilangan nyawa. Ia menuturkan bahwa pada pagi hari saat Umar kehilangan nyawa, ia berada di masjid sebagai makmum. Antara dirinya dengan Umar hanya dipisahkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Jika lewat di tengah-tengah saf salat, Umar berkata, luruskan. Manakala seluruh saf sudah rapat, Umar pun maju ke depan sebagai imam lalu bertakbir. Umar membaca surat Yusuf atau An-Nahl atau surat yang lain pada rakaat pertama sampai orang-orang berkumpul. Begitu bertakbir untuk ruku, terdengar Umar berseru, aku dihilangkan nyawanya atau dimakan anjing. Tiba-tiba seorang kafir melompat sambil mengancungkan sebilah pisau bermata dua. Ia menusukkan pisau itu membabi buta dan tidak membiarkan seorang pun di kanan kirinya. Ia melukai 13 orang, 7 di antaranya kehilangan nyawa. Ketika seorang muslim menyaksikan hal itu, ia segera bertindak meringkus orang kafir itu dengan menggunakan jubah. Begitu menyadari bahwa dirinya tak bisa lari, Abu Lu'lu'ah itu pun menghilangkan nyawanya sendiri. Umar lalu meraih tangan Abdurrahman bin Auf. Orang yang berada di sekitar Umar pasti menyaksikan peristiwa itu. Sedangkan mereka yang berada di bagian tepi masjid tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu, suara Umar sudah tak terdengar. Oleh karena itu mereka mengucap, Subhanallah. Abdurrahman bin Auf menggantikan Umar mengimami sholat yang dilaksanakan secara cepat lantaran peristiwa ini. Saat kaum muslimin bubar, Umar berkata, Ibnu Abbas, tolong lihatlah siapa yang menghilangkan nyawaku. Ibnu Abbas lalu beranjak untuk melihat siapa pria itu. Sejurus kemudian ia kembali kepada Umar dan berkata, budak Mughirah. Umar menukas, yang mahir dalam pekerjaan tangan itu? Ibnu Abbas menjawab, benar. Allah membinasakannya, padahal aku sudah membuat keputusan yang baik untuknya. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku muslim. Dulu engkau dan ayahmu suka bila banyak orang kafir di Madinah. Abbas adalah orang yang paling banyak punya budak. Kata Umar lagi. Ibnu Abbas lalu menyahut, kalau kau mau, aku bisa menghilangkan nyawa mereka semua sekarang. Namun Umar berkata, kau keliru. Mereka kini berbicara dengan bahasa kalian, sholat menghadap kiblat kalian, dan berhaji seperti haji kalian. Umar lalu dibopong ke rumahnya. Para sahabat mengikuti dari belakang. Kaum muslimin merasa seakan-akan mereka tak pernah tertimpa musibah seberat itu sebelumnya. Ada yang berkata, sudah tidak apa-apa. Sedang yang lain mengatakan, aku mengkhawatirkan kondisinya. Umar dibawakan segelas jus anggur dan meminumnya. Namun minuman itu mengalir keluar dari dalam lambungnya. Ketika ia dibawakan segelas susu dan meminumnya, susu itu juga keluar dari lukanya. Kaum muslimin pun sadar kalau Umar akan meninggal dunia. Para sahabat memenuhi kamarnya. Orang-orang berdatangan dan mereka memuji Umar. Seorang pria berkata, bergembiralah wahai Amirul Mukminin atas karunia Allah kepadamu berupa persahabatanmu dengan Rasulullah dan senioritasmu dalam Islam, seperti engkau sendiri sudah mengetahuinya. Setelah itu engkau memimpin kami, berlaku adil terhadap kami, kemudian mati syahid. Umar menukas,
Aku pikir itu sudah cukup. Semoga itu semua tidak menjadi bebanku nanti dan tidak pula menjadi kebanggaanku. Saat pria itu berbalik, terlihat bajunya yang menyapu tanah. Umar pun berkata, "Suruh orang itu kembali ke sini." Setelah pria itu dipanggil, Umar mengatakan padanya, "Wahai anak saudaraku, angkatlah bajumu, karena bajumu bisa lebih terjaga dari najis, dan engkau akan lebih bertakwa di hadapan Allah." Setelah itu Umar berkata kepada putranya, "Wahai Abdullah ibnu Umar, hitunglah berapa hutangku." Para sahabat pun ikut menghitung. Ternyata jumlah hutangnya mencapai kurang lebih 80.000 dinar. Umar lantas berwasiat kepada putranya, "Jika hutang itu bisa dilunasi dari harta keluarga Umar, bayarkanlah dari harta mereka. Jika tidak, mintalah pada Bani Adi bin Ka'ab. Jika harta mereka tidak mencukupi, maka mintalah kepada kaum Quraisy. Engkau jangan minta kepada selain mereka. Lunasilah hutangku itu. Sekarang temuilah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan padanya kalau Umar menyampaikan salam. Jangan kau katakan Amirul Mukminin menyampaikan salam, sebab hari ini aku sudah tidak lagi menjadi Amirul Mukminin. Lalu katakan padanya bahwa Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya." Abdullah ibnu Umar lalu menuju rumah Aisyah. Setelah mengucapkan salam dan meminta izin masuk, ia mendapati Aisyah sedang duduk menangis. Umar menitipkan salam untukmu dan ia meminta izin agar ia bisa dimakamkan di samping kedua sahabatnya, tutur Ibnu Umar. Aisyah menjawab, "Aku sendiri yang menginginkan hal itu. Seharian ini aku selalu memikirkan kondisinya." Setelah itu, Ummul Mukminin Hafsah datang bersama serombongan kaum wanita. Hafsah pun masuk menjenguk ayahnya setelah sejumlah sahabat keluar dari kamar Umar. Hafsah menangis beberapa saat lamanya. Setelah itu kaum pria meminta izin untuk masuk ke dalam. Hafsah pun masuk ke dalam ruangan. Di sana ia menangis hingga isakannya terdengar oleh para sahabat. Para sahabat kemudian berkata, "Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin, tunjuklah khalifah penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak lebih berhak memutuskan perkara ini dibanding orang-orang itu yang ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau ridho kepada mereka." Umar lalu menyebut nama Ali, Utsman, Zubair, Tolha, Sa'ad, dan Abdurrahman. Umar melanjutkan, "Abdullah ibnu Umar menjadi saksi untuk kalian. Namun ia sedikit pun tidak berhak dalam urusan ini. Sebagai bentuk takziah baginya, jika nanti yang terpilih adalah Sa'ad, maka itulah keputusannya. Jika tidak, maka siapapun yang terpilih harus selalu mendengar pendapatnya. Sebab aku dulu tidak memecatnya karena ia lemah ataupun berkhianat. Aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar ia mengetahui hak kaum muhajirin generasi pertama dan menjaga kehormatan mereka. Aku berwasiat padanya agar memperlakukan kaum Ansor dengan baik. Mereka telah memberikan negeri mereka dan menyatakan iman mereka. Hendaknya khalifah sepeninggalku menghargai kebaikan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Aku berwasiat padanya untuk memimpin seluruh warga di berbagai wilayah dengan baik, sebab mereka adalah benteng Islam, penghasil devisa, dan penggentar musuh. Janganlah dipungut apa-apa kecuali kelebihan harta mereka sesuai keridaan mereka. Aku juga berwasiat untuk memperlakukan orang-orang Arab Badui dengan baik, karena mereka adalah cikal bakal bangsa Arab dan materi pokok agama Islam. Dana Islam diambil dari kelebihan harta mereka dan dikembalikan kepada kaum fakir dari kalangan mereka. Aku berwasiat kepada khalifah penggantiku atas dasar kesucian Allah dan Rasul-Nya, agar ia memenuhi perjanjian dengan kaum muslimin, memerangi musuh jika musuh menyerang mereka, dan tidak membebani mereka kecuali sesuai dengan kemampuan mereka.
Setelah Umar menghembuskan nafas terakhirnya, para sahabat membopong jenazahnya. Mereka membawanya ke rumah Aisyah. Lalu Abdullah ibnu Umar mengucapkan salam dan berkata, Umar bin Khattab meminta izin. Masuklah. Abdullah lalu membawa jenazah Umar masuk ke dalam kamar Nabi. Umar dimakamkan di sisi kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah prosesi pemakaman selesai, orang-orang yang disebut Umar berkumpul. Abdurrahman bin Auf berkata, tunjuklah calon pemimpin kalian di antara tiga orang ini. Zubair menjawab, aku mencalonkan Ali. Aku mencalonkan Utsman, tukas Tolha. Sedang Sa'ad berkata, aku mencalonkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman lalu berkata, siapapun di antara kalian yang mau mengundurkan dirinya dari pencalonan ini, maka kita akan memberikan keputusan hasil musyawarah ini padanya. Allah dan Islam akan menjadi saksi dalam menentukan siapa yang lebih utama. Ali dan Utsman terdiam. Abdurrahman bin Auf melanjutkan lagi. Apakah kalian mau menyerahkan keputusan musyawarah ini padaku? Demi Allah, aku tidak akan gegabah dalam memutuskan siapa yang paling utama di antara kalian. Keduanya menjawab, baik. Abdurrahman lalu memegang tangan Ali dan berkata, engkau memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk orang yang pertama kali masuk Islam seperti yang engkau tahu. Demi Allah, jika aku mengangkatmu sebagai pemimpin, engkau harus berlaku adil. Jika aku mengangkat Utsman, engkau harus mendengar dan mematuhinya. Abdurrahman juga mengatakan hal yang sama kepada Utsman. Ketika tiba sesi pengambilan janji, Abdurrahman berkata, angkatlah tanganmu wahai Utsman. Ia lalu membaiat Utsman. Ali pun ikut membaiatnya. Orang-orang yang berada di rumah itu lalu masuk ke ruangan dan membaiat Utsman. Ibnu Katsir menjelaskan, tentang Abu Lu'lu'ah, ia adalah budak Mughirah ibnu Syu'bah. Ibnu Syu'bah menggaji Abu Lu'lu'ah 2 dirham per hari. Kemudian ia minta pada Umar untuk menambah upahnya, karena ia adalah tukang kayu, pemahat, dan seorang pandai besi. Umar lalu menambah upahnya sebesar 100 dirham per bulan. Umar saat itu mengatakan padanya, aku dengar engkau pandai membuat penggilingan yang berputar dengan angin. Abu Lu'lu'ah menjawab, demi Tuhan, aku akan membuatkan untukmu sebuah penggilingan yang akan menjadi buah bibir banyak orang di barat maupun di timur. Dialog antara Umar dan Abu Lu'lu'ah itu terjadi pada hari Selasa sore, sedangkan kejadian penghilangan nyawa Umar terjadi keesokan harinya, yaitu hari Rabu pagi. Umar bin Khattab meninggal dunia setelah 3 hari terbaring. Ia disemayamkan pada hari Ahad awal Muharram tahun 24 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di kamar Nabi di samping Abu Bakar As-Siddiq dengan izin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Umar meninggal dunia pada usianya yang ke-55 tahun. Semoga Allah meridhoinya. Kami Laisi Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.